Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab yang pada pembahasan kali ini akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-43 ya, kalau tidak salah, Prof. Begitu kita mulai pengajian kesempatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Rosyon untuk melanjutkan pembahasan. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma anfa' 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para pencinta kajian tafsir, alhamdulillah pada malam Jumat ini kita masih bisa istiqomah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Saya langsung share. Ya. Ya ini ya. Ayat 46. Ya, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Ya. Alladzina, orang-orang yadhunnuna, ya, yadhunnuna yang menduga keras atau meyakini annahum, sesungguhnya mereka mulaku rabbihim, orang-orang yang akan ketemu dengan Tuhannya. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Rabb, raji'un, orang-orang yang kembali. Wa haula'il mu'minuna al-khashi'una as-sadiquna, ya. Orang-orang mukmin yang khusyuk itu, ini penjelasan ayat 85. Orang-orang yang khusyuk itu as-sadiquna, orang-orang yang benar-benar ya dalam melaksanakan sholatnya. Yatayaqqaduna, meyakini. Jadi yadhunnuna ditafsirkan dengan yatayaqqanun, meyakini. Bil ba'si, dengan adanya kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian, wa liqa'illahi, dan pertemuan Allah, lil hisabi, untuk menghadapi pertimbangan amal. Ini rangkaian dari kejadian-kejadian eskatologis setelah dibangkitkan dari kubur, ya, al-ba'ats, kemudian bertemu dengan Allah, lil hisabi, untuk hisab. Ya, liqa di sini dalam artian liqa secara umum ya, semua makhluk
Allah semua manusia itu liqa ya, ketemu, tapi tidak untuk hisab. Sebab nanti ada kenikmatan yang paling puncak ya ketika di surga, di mana orang-orang penghuninya itu tidak saja bertauhid juga melihat Allah ya. Wa yatayaqqanuna bil ba'si war ruju'i ya, dan meyakini akan kembali ilaihi kepada Allah lisawabi untuk sawab, untuk mendapatkan pahala kalau dia termasuk orang-orang yang baik, wal iqabi atau dia mendapatkan iqab, siksa kalau dia termasuk orang-orang yang buruk. Wahadihi, keyakinan ini ya, yang tadi itu meyakini adanya kebangkitan, kemudian meyakini adanya hisab atau mendapatkan pahala dan atau siksa. Mas'alatul imani bil yaumil akhiri, terkait dengan keimanan kepada hari akhir. Allati hiya min arkanil imani al-azimati, yang mana rukun iman itu merupakan, yang mana iman kepada hari akhir itu min arkanil imanil azimati, termasuk di antara rukun iman yang agung ya. Allati hamala yahmalu, yang membawa sahibaha, yang membawa pemiliknya atau yang meyakininya ala taqwallahi, takwa kepada Allah, li'annahu ya'lamu, karena sesungguhnya dia tahu, annahu sawfa yalqahu, sesungguhnya dia akan bertemu dengan Allah, fi yaumin la raiba fihi, di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang yang khusyuk ya, ila alal khasyi'in, orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini akan ada pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah, dan semua proses-proses yang mesti dilalui dalam proses pertemuan itu ya, mulai dari kebangkitan, lalu kemudian hisab, lalu kemudian dan rangkaian-rangkaian yang lainnya ya, rangkaian eskatologis. Nah, memang yang memungkinkan orang itu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia itu diantaranya karena faktor keimanan kepada hari kiamat. Sebab bagi orang-orang yang tidak percaya dengan proses ya, the life after death atau kehidupan setelah kewafatan ya, orang-orang yang tidak beriman, boleh jadi dia itu tidak berpikir ada kehidupan setelah kematian ya, sehingga di dunia itu ya dia tidak mempertimbangkan lagi kehidupan setelah mati. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kaum mukminin tidak begitu. Sebab ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia yang kita yakini itu kehidupan yang lebih abadi, lebih lama ya. Nah, orang-orang yang punya keyakinan seperti itu mestinya sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ya. Jadi sekali lagi di sini menggunakan fi'il mudhari'. Biasanya kalau ayat Al-Qur'an menggunakan redaksi fi'il mudhari', itu menunjukkan sebuah proses ya, sebuah proses yang terus berlanjut, yang tajaddud wal istimrar. Artinya keyakinan terhadap adanya hari kiamat atau adanya hari akhir itu sesungguhnya sebuah proses yang terus bisa ditambah sehingga mencapai satu titik keyakinan yang maksimal ya.
sama dengan takwa juga begitu, ada prosesnya. Jadi keimanan kepada hari kiamat itu ada proses dan ada tingkatan ya, ada tingkatan. Keimanan itu begitu, keimanan kepada Allah juga tingkatannya kan berbeda-beda. Tingkatan orang yang ma'rifat ya, dengan tingkatan orang biasa, nilai keimanan kepada Allahnya berbeda dan konsekuensinya juga berbeda, implementasi dalam kehidupannya berbeda. Para wali yang disebut dengan arif, al-arifuna billah ya, orang yang mengenal Allah dengan sedalam-dalamnya, yang sedekat-dekatnya, karena dia pengenalan dengan Allahnya sangat dekat, maka konsekuensi perilaku kehidupannya juga berbeda dengan orang yang mengenal Allah tidak setingkat makrifat ya. Sama ini juga keimanan kepada hari kiamat juga demikian bertingkat-tingkat. Ada yang sekedar iman, ada yang tingkat keimanannya itu ada di puncak gitu ya. Sehingga kalau sudah diimaninya di tingkat puncak itu seperti tingkatan para supi-supi itu yang mereka itu memilih uzlah ya, memilih meninggalkan kehidupan dunia. Sudah tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi gitu ya. Baik. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Aziz ya, kenapa yang berat itu hanya sholat, tentang sabar itu kok tidak dijelaskan. Di ayat ini tidak dijelaskan ya sabar itu. Tapi karena kita punya prinsip Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don, Al-Qur'an itu saling melengkapi satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Mungkin nanti tentang sabar itu nanti dijelaskan pada ayat-ayat yang lain. Itu perlunya kita menafsirkan Al-Qur'an secara tematik ya. Baik. Lalu 47, nah ini masih tentang Bani Israel. Memang ini rangkaiannya tentang Bani Israel. Jadi Al-Quran sedang merekam perilaku-perilaku Bani Israel. Tentu tujuannya bukan hanya sekedar narasi, menyampaikan kisah, tetapi yang lebih dari itu mengingatkan kepada kita supaya tidak punya perilaku seperti Bani Israel. Jadi kalau membaca ayat ini ya seolah-olah sebenarnya mengingatkan kita juga ya. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel atau Bani Israel. Udhkuru, udhkuru, ingatlah kalian, nikmati akan nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan, ya, alaikum, kepada kalian semua, wa anni, dan sesungguhnya saya faddaltukum, mengunggulkan kalian alal alamin, di atas alam semesta. Atau faddaltukum alal alamin, membuat kalian semua memiliki keutamaan di alam semesta. Ya abna an-nabiyil karimi as-salih Yaqub. Wahai anak-anak Nabi yang mulia, yaitu Saleh, al-Saleh yang soleh, Yaqub yaitu Yaqub. Ya. Nah, pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Israel itu adalah Yaqub. Ya. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan dari Yaqub. Alladzina lam taf'alu fi'lahu fil istijabati lana, yaitu orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ya dalam memenuhi panggilan-panggilan seruan-seruan kami. Limada, kenapa? La tadkuruna, kalian tidak ingat ya. Ni'amana alaikum, atas nikmat-nikmat kami alaikum yang sudah diberikan kepada kalian. Lalu kemudian dirinci, ya, apa di antara nikmatnya itu? Amma nazainakum minal adabi. Bukankah Allah mengingatkannya? Amma nazainakum minal adabi, bukankah kami telah menyelamatkan kalian dari siksa? Antara siksa yang mereka kan dulu waktu zaman Firaun itu Bani Israel itu mendapat
tekanan ya, bahkan penyiksaan ya. Amma dhallalna 'alaikumus sahaba, bukankah sungguhnya kami telah apa, melindungi alaikum kepada kalian bisihabi, mungkin pakai ba ini ya. Amma dhallalna alaikumus sahabi bisahabi, bukankah kami sudah melindungi kalian dengan sahabnya. Jadi nanti ada ceritanya mereka itu di apa, payung ya, awan itu jadi payung mereka. Atau ini maf'ul yang kedua ya. Wa dhallalna alaikum sahaba ya. Amma walaina alaikumun ni'ama, bukankah kami sudah apa, walaina itu ya menyertai kalian dengan nikmat-nikmat ya, wasorobna ankumun ni'am, dan memberikan kami kepada kalian wasorobna alaikumun niqamah, dan memalingkan dari kalian berbagai siksaan, berbagai ketidaknyamanan ya. Niqamah, niqam, jamak dari niqamah, niqam. Wafaddalnakum, dan kami mengutamakan kalian ala alami zamanikum, pada zamannya zaman mereka Allah sudah mengunggulkan mereka dibandingkan yang lain. Dengan cara apa ya Allah mengunggulkan mereka? Bikasratil anbiya'i minkum, dengan cara ya, Allah mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi itu banyak dari kalangan Israel ya. Wa nuzulil kutubi fikum, dan menurunkan berbagai kitab kepada mereka. Wa nasrikum alal a'da'i, dan Allah menolong kalian alal a'da'i, menghadapi musuh-musuh ya. Ma'a kasrati ayadina alaikum, dengan banyak dukungan bantuan kami kepada kalian. Nah, ini nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel ya. Fahalla lin-na'imi syakartum. Halla itu kalau bahasa Jawanya ya mbok iyo ya, mbok iya. Mbok iya ya, sesudahnya apa ya kira-kira Mbah ya? Ya kenapa atuh kamu teh gitu ya? Kenapa tuh? Banyak, Hah? Maunya banyak, banyak itu. mbok iya bahasa Jawanya. Lin-na'imi syakartum. Ya atuh kepada nikmat Allah kamu tuh harus bersyukur ya. Wal ihsani zakartum, dan kepada berbagai kebaikan zakartum kalian ingat ya. Ini sebenarnya kalau di ini ya, kalau dikiaskan kepada kita ya, sebenarnya ini bisa diganti ya. Kenapa kita tidak ingat dengan nikmat-nikmat Allah? Bukankah Allah telah menjadikan kalian hidup? Bukankah Allah sudah menjadikan kalian ASN kira-kira ya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tukin kepada kalian? Nah, gitu ya. Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian semua dari Covid? Ya. Itu kan sama, kira-kira begitu ya kiasnya itu. Fahalla lin-na'imi syakartum wal ihsani dzakartum. Kenapa sih kamu tidak mau bersyukur? Ini karena Bani Israel. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan senantiasa memberikan hidayah untuk bersyukur. Walil ihsani dzakartum. Dan kepada berbagi ihsan kebaikan Allah itu, kalian itu mengingat. Jadi kalau Allah itu sudah mengingatkan seorang hamba ya atas kesalahan-kesalahan, itu berarti memang kesalahannya itu sudah berulang-ulang dan
sangat banyak, sangat menumpuk. Kalau para wali itu dalam banyak karomat-karomatnya, dalam barang cerita-ceritanya itu memang sangat membutuhkan teguran-teguran Allah. Jadi kalau mereka sakit, ya mereka itu berarti Allah sedang menegur ya. Sedang menegur atas kesalahan yang mungkin kita lupa atau kita tidak mengikuti dengan istighfar, ya Allah ingatkannya dengan berbagai cara. Caranya adalah dengan rasa sakit. Nah, sakit itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh sebenarnya itu sama seperti ini peringatan. Peringatan. Ya. Makanya bagi para wali rasa sakit itu justru disyukuri ya. Karena berarti Allah masih mengingatkan kita atas kesalahan sehingga ditegur dengan rasa sakit. 48 wattaku, dan takutlah sekalian yauman pada satu hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang tidak ada seorang pun bisa menanggung orang lain sedikit pun, tidak bisa. Tidak bisa. Hari kiamat itu seorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak akan bisa diterima minha dari napas syafa'atun, syafaat. Tidak ada satu pun manusia di sana yang bisa memberikan syafaat. Sorry, nanti ada ayat-ayat lain ya yang memberikan penjelasan. Menurut ahli tafsir ini masih umum ya. Karena nanti ada ayat, ada hadis yang menjelaskan, ada ayat jelas Rasulullah memberi syafaat, terus penghafal Al-Quran memberikan syafaat, keterangan-keterangan lain ya, Quran memberikan syafaat ya. Wala yukhadu minha adlun, ada bisa yang penggantian, tidak bisa, tidak bisa siksa kubur, tidak bisa ditukar, nggak bisa ditebus dengan apapun ya. Wala hum yunsarun, tidak ada yang bisa ditolong. Mereka tidak bisa ditolong ya oleh orang lain. Orang lain tidak bisa menolong. Begitu kita sudah di sana, alam sana, ya sudah. Wa khaufu, dan takutlah kalian yauman, pada satu hari, tu'raduna fihi 'ala Allah ya. Kalian itu disogrogen kepada Allah ya. Tu'radun, jadi ya sogrogen ya, di depan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisab. La tadfa'u nafsun an nafsiha syarran. Ya, seorang tidak bisa menolak, seseorang tidak bisa mencabut kesalahan orang lain di sana ya. Wala tajribu laha naf'an, atau seorang tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain di sana ya, masing-masing saja. Wala syafa'atun tuqbalu li kafirin. Nah, ini ada penjelasannya ya. Tidak ada satu syafaat pun yang bisa diterima untuk orang kafir. Wala yuftada fi minal adabi malin, harta tidak bisa dijadikan tebusan. Ya. Kalau di dunia masih memungkinkan, orang dihukum bisa ditebus dengan harta, bisa. Tapi di sana kalau sudah diputuskan oleh Allah mendapatkan azab, maka tidak ada yang bisa menembusnya dengan harta. Wala nasira liman haqqa alail azab yunkidhuhu, atau la nasirun bisa ya, gantung atopnya, gantung i'rabnya. Tidak ada penolong ya, di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab. Fala